saya mungkin agak canggung ini di komunitas financial services, tapi waktu saya mau tidak bersedia tadinya untuk datang ke sini, teman saya bilang financial services pun sekarang butuh digital gitu kan. Jadi tentu share dari apa yang saya ketahui tentang digital akan juga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya ingin menjelaskan tentu saja share di sini tidak hal-hal yang mendetail mengenai bagaimana koneksi antara financial services dan infrastruktur telekomunikasi, namun lebih banyak cerita sebetulnya infrastruktur telekomunikasi ini seperti apa dan tantangannya bagi transformasi digital. Next. Mungkin masih ingat kita semua gambar-gambar ini, ada yang mengatakan connecting people. Itu jargonnya Nokia dari dahulu kala sampai dia menguasai dunia dengan 60% lebih market share. Tapi akhirnya hilang dari peredaran hari ini karena paradigmanya telah berubah. Bahwa telecommunication is no longer connecting people. Jadi tidak lagi telekomunikasi itu hanya bicara bagaimana meng-connect people. Tapi lebih dari itu. Jadi nama-nama besar yang saya cantumkan di sini mungkin hanya satu yang masih tersisa. 4-nya boleh saya katakan sudah megap-megap semua. Dan bahkan kalau saya bilang Siemens udah hilang dari peredaran industri telekomunikasi. Padahal industri telekomunikasi dialah yang mulai pada tahun sebelum 1900 malah. Jadi inilah fenomena telekomunikasi yang menurut saya sangat dramatis, bahwa perusahaan besar seperti Nokia yang mempunyai 60% market share itu bisa hilang begitu saja dari peredaran. Next. Jadi apa yang terjadi? Bahwa tidak hanya manusia, everything are connected. Lewat apa? Lewat internet. Yang sekarang kita kenal itulah yang namanya cyberspace. Jadi cyberspace ini betul-betul menjadi satu dunia baru di mana seluruh makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, berkomunikasi di situ. Jadi betul-betul apa yang dinamakan information adanya di dunia yang namanya cyberspace ini. Dan kita tahu data hari ini adalah emas yang harus ditambang oleh semua pihak kalau ingin menguasai ekonomi. Jadi ekonomi growth ini berikutnya hanya betul-betul driven by digital data. Bukan lagi sumber alam, bukan lagi yang lain-lain. Data merupakan betul-betul jaminan untuk masa depan. Next. Nah ini beberapa saya boleh katakan ramalan, boleh katakan prediksi bagaimana dari tahun 2020 menuju 2030 perkembangan yang akan terjadi. Kita lihat bahwa number of internet users hari ini ada 4,5 miliar orang, bukan orang users saya katakan, bisa jadi satu orang terdaftar di 2 users, itu akan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030. Kemudian connected device, tadi Pak Ismail juga nyebut akan ada miliaran device, pada 10 tahun mendatang akan berjumlah 500 miliar. Kemudian global population, ya kita tahu penduduk akan berkembang walaupun nggak banyak dari 7,6 menjadi 8,5, namun volume data traffic ini bukan main. Yang hari ini per tahun hanya 57 exabyte, nantinya 1000 kali lipat menjadi 4.300 exabyte. Kemudian juga number of robot dan lain-lain dan lain-lain. Angka-angka ini menunjukkan bahwa apapun yang akan berinteraksi dengan cyberspace akan meningkat tajam berlipat ganda. Inilah satu fenomena yang kita sebut revolusi 4.0 ini. Next. Nah, gimana dengan orang Indonesia? Ini ada statistik atau survei yang mengatakan bahwa orang Indonesia hari ini sehari itu menikmati internet 8 jam rata-rata. Jadi kebayang nggak, 8 jam itu nggak pernah lepas dari koneksi internet.
Kalau rata-rata 8 jam ini berarti ada yang 24 jam. Karena ini dibagi dengan seluruh penduduk Indonesia. Jadi ini menunjukkan angka yang cukup besar, satu potensi yang menurut saya bukan main, bahwa orang Indonesia hidupnya 8 jam bersama internet. Kalau kita rata-ratakan 6 jam tidur, baru sisanya yang lain-lain. Artinya lebih dari setengah hari meleknya orang Indonesia itu ada di internet. Nah ini padahal rata-rata dunia hari ini adalah 6 jam 43 menit. Jadi kita sudah di atas rata-rata dunia. Semua mainan internet. Oleh sebab itu di seluler kalau nggak kaget, memang ada 330 juta pelanggan seluler hari ini aktif. Padahal penduduk Indonesia 268 juta. Ini buktinya bahwa dunia cyber ini sekarang sudah bukan hal aneh lagi buat orang Indonesia, karena demikian banyaknya sudah orang Indonesia yang hari ini memanfaatkan akses internet dan bahkan berlama-lama di internet setiap hari. Next. Nah, kalau kita lihat lamanya orang Indonesia di internet, kemudian kita lihat data ini adalah data yang sangat positif. Jadi terbukti bahwa penggunaan internet di Indonesia dalam menunjang perkembangan atau pertumbuhan ekonomi ini cukup besar. Indonesia merupakan negara yang paling tinggi growth-nya dibanding negara-negara ASEAN lainnya dalam hal ekonomi menggunakan internet. Kita lihat dari tahun 2015 ke 2019 saja tumbuh 49%. Kalau kemudian kita lihat angkanya pada tahun 2025, yang 5 tahun lagi, itu kira-kira volume yang tumbuh dari industri internet dalam menumbuhkan ekonomi, nilainya adalah 133 miliar dolar. Ini bukan main. Kenaikannya paling pesat dan kenaikannya paling tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Oleh sebab itu, bahwa transformasi digital, paling tidak ini sebagai salah satu contoh, ini telah melanda dunia perekonomian. Oleh sebab itu, menurut saya, bahwa infrastruktur telekomunikasi yang digunakan untuk akses internet ini betul-betul harus kita monitor dengan ketat agar pertumbuhan-pertumbuhan yang sudah terjadi ini akan terus makin berkembang dan makin tumbuh lagi. Next. Nah, pertumbuhan-pertumbuhan yang cukup besar tadi, ini adalah 4 besarnya didorong oleh e-commerce. Saya yakin ini akan lebih tumbuh lagi dengan hitnya COVID, di mana orang akhirnya banyak memanfaatkan e-commerce. Online travel, ini mungkin yang agak turun karena COVID. Online media justru naik, dan ride hailing juga akan naik. Kalau kita lihat ini, maka semua pertumbuhan dari ekonomi digital ini menggambarkan Indonesia memang mempunyai potensial untuk tumbuh lebih besar lagi, dan ini merupakan satu driver utama dalam kita menumbuhkan ekonomi di Indonesia. Next. Karena ini adalah komunitas financial services, di file berikut saya punya angka-angka sebetulnya potensi perkembangan di dunia financial ini masih cukup besar. Nah ini, bahwa kembali lagi di Indonesia masih ada kira-kira 92 juta orang yang unbanked. Ini adalah data tahun 2019 kemarin memang. Namun demikian menurut saya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ini merupakan satu volume yang bukan main besarnya. Ini adalah satu potensi yang masih bisa digarap oleh dunia perbankan secara digital. Tentu Pak Boyke paling tahu ini bagaimana cara menjaring mereka sekarang dengan micro payment-nya, dengan jejaring payment-nya, tapi angka-angka ini harus seiring tentu saja. Untuk bisa meraihnya dibutuhkan infrastruktur internet yang baik. Lanjut. Nah, jadi apa sebetulnya kunci utama dari digital transformation? Hanya ada satu kata, yaitu data connectivity. Tanpa ada connectivity ke internet, maka semua yang tadi bagus-bagus, tumbuh pesat dan lain-lain, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi digital transformation tanpa adanya jaringan telekomunikasi, khususnya jaringan internet.
Oleh sebab itu, deployment daripada telecom networks dan infrastruktur yang mendukung semuanya itu absolutely essential. Karena disitulah semuanya tadi terconnect, semuanya tadi akan saling berhubungan. Tanpa itu tidak mungkin akan ada digital. Next, lanjut ya. Apa yang terjadi dengan tadi Pak Ismail sudah cerita, tapi inilah sebuah kenyataan. Geografi Indonesia yang archipelago ini merupakan satu tantangan yang berat buat membangun infrastruktur telekomunikasi. Hari ini 4G itu baru 50% secara geografis. 3G pun hanya segitu. Memang 3G sekarang tidak berkembang lagi, maka telekomunikasi fokus untuk mengembangkan 4G. Tapi masih 50%. Jadi walaupun tadi fiber optik sudah menjangkau hampir semua pulau-pulau besar kita, tapi untuk membawa jaringan ini sampai mendekat kepada user, penduduk yang membutuhkan, ini masih effortnya bukan main besar. Kita sedang berjuang agar dalam 2 tahun ini bisa kita kejar. Ini pekerjaan yang cukup berat, karena kita ketahui bahwa 50% sebelumnya dibangun puluhan tahun. Sekarang kita bangun 50% sisanya, diharapkan selesai dalam waktu 2 tahun. Ini harapan yang sama-sama kita inginkan untuk diselesaikan bersama antara seluruh pelaku usaha telekomunikasi dengan Kementerian Kominfo. Next. Ini secara detail, kalau bicara cellular coverage, jadi 2G saja itu belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. 4G apalagi, masih di bawah itu. Berapa jumlah provinsi, jumlah kabupaten, jumlah kecamatan, jumlah desa yang masih belum ada 4G-nya, itu masih banyak. Ini menjadi PR kita agar digitalisasi di Indonesia akan segera merata, dan adanya COVID memang ini merupakan trigger yang paling kuat, sehingga semua pihak terkait berpikir keras dan bekerja keras untuk menutup line yang abu-abu itu dalam 2 tahun. Dan ini pekerjaan besar, bukan sekedar dari sumber daya manusia dan pikiran, tapi juga dari modal. Rata-rata investasi operator kita per tahun dalam 5 tahun terakhir ini hampir rata. Kira-kira antara 3 sampai 3,5 miliar dolar per tahun. Untuk membangun abu-abu ini semua sampai tertutup, itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 45 miliar dolar setahun. Nah, uang sebanyak ini harus sudah tersedia dalam waktu yang 2 tahun yang kita rencanakan. Ini juga satu PR yang hari ini pusing kita pikirkan sama-sama, dan alhamdulillah bahwa pemerintah akan menyetujui ada dana APBN yang akan dikucurkan untuk ikut membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Kurang lebih, ya saya belum tahu persis angkanya, tapi yang kira-kira lebih dari 20 triliun di tahun 21. Sehingga kalau dikatakan sama, ya paling tidak ada 40 triliun selama 2 tahun, sisanya akan dipikul oleh dunia usaha. Next. Apa saja yang kemudian kita harapkan bisa membantu agar pembangunan infrastruktur ini bisa cepat dan efisien? Tadi Pak Ismail mengatakan, kita butuh fiber optik. Fiber optik bukan sekedar menghubungkan antar pulau, tapi fiber optik di dalam pulau itu sendiri. Ini jauh lebih besar. Nah, inilah yang kita harapkan, adanya penyederhanaan regulasi, izin, dan lain-lain, termasuk juga biaya-biaya untuk melakukan pembangunan tersebut. Karena ini wewenang ada di pemerintah daerah. Wewenang ada di lembaga-lembaga tertentu yang berhubungan dengan wilayah yang kita lewati. Demikian juga right of ways. Right of ways ini satu kata yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Gampangnya contohnya right of ways ini begini. Kalau PLN misalkan, nah ini ada teman-teman dari Icon Plus, mau bangun, mau membawa listrik, aliran listrik ke dalam gedung, itu cukup koneksinya sampai meteran. Dari gedung ke dalam,
PLN nggak pernah ikut campur. Itu urusannya yang punya premises. Tapi tidak demikian dengan seluler. Seluler tuh harus membawa sinyalnya sampai ke unit-unit di dalam apartemen. Kita harus memasang yang namanya in-building system. Dan itu orang gedung tidak mau begitu saja kita masuk untuk memasang. Oh, no way. Untuk masuk aja kita udah susah. Untuk mau masang apalagi kita harus bayar. Ada sewanya per titik, sewanya per lajur kabel. Nah inilah, padahal undang-undang telekomunikasi memberikan hak kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan premises-premises itu. Tapi sekarang tidak bisa begitu aja, semuanya harus bayar. Nah inilah yang kemudian kita mohon disimplifikasi agar cepat pembangunan ini semua. Demikian juga pembangunan tower. Ini juga izinnya minta ampun. Belum lagi urusannya sama warga. Karena saya pernah mendapatkan input dari teman-teman asing, hanya di Indonesia yang namanya pemerintah memberikan atau mendelegasikan wewenangnya untuk memberi izin kepada warga. Oleh sebab itu di kita ada istilah izin warga. Harusnya izin itu ya wewenangnya pemerintah. Tapi sekarang begitu warga mendapatkan izin ya kita tahu semua. Siapa sih warga itu? Makanya istilah-istilah COMCASE, community case. Kalau kita mau bangun tower di satu tempat, oh, ya saya tidak mau ngomong dipalakin, tapi paling tidak, oh, Bapak boleh bangun tower di sini, tapi benerin dulu ini saluran air, benerin dulu ini taman, benerin dulu ini. Bangunin musola, bangunin masjid. Banyak hal. Ini semua yang juga menghambat pembangunan infrastruktur. Submarine cable. Nah, submarine cable ini ceritanya mungkin nanti teman-teman dari Icon Plus lebih banyak cerita, teman-teman yang lain juga yang biasa bangun fiber optik banyak cerita. Dan network sharing. Pak Mirza, mohon maaf Pak, waktu Anda 5 menit lagi Pak, siap. waktu Bapak Pak. Next. Nah, 5G is coming, apa tadi yang dijelaskan Pak Ismail, inilah kira-kira landscape-nya 5G. Speed akan 100 kali lipat dibanding 4G, latensinya 1/5 kali, connection-nya bisa lebih banyak, 1 juta device per kilometer persegi, kemudian volume datanya bukan main 1000 kali dan lain-lain. Nah, data segede ini mau lewat mana kalau nggak ada infrastruktur? Inilah kenapa kita butuh fiber optik. Next. Nah ini setelah itu consumers ecosystem kita juga banyak berubah. Mungkin saya nggak harus detail di sini, tapi kira-kira cloud udah bukan hal baru lagi, semua orang udah make, konten di mana-mana, kita nonton film, musik, dan lain-lain, web makin biasa, internet, dan lain-lain, sampai device yang kita pegang. Ini semua adalah ekosistem yang sama-sama harus kita sama-sama berkembang, agar semua infrastruktur tadi jalan, dan transformasi digital memang jalan. Next. Spektrum, ini yang dikatakan Pak Ismail, alhamdulillah Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengamanahkan adanya perpindahan migrasi analog ke digital untuk TV, maka frekuensi 700 akan segera bisa dibebaskan, karena menurut analisa atau penelitian, dengan pembebasan 700 itu berpotensi nilai ekonomi 161 triliun tambahan buat Indonesia pada periode ini. Next. Tantangan berikutnya di dunia transformasi digital adalah SDM. SDM kita sangat kurang untuk digital. Pak Menteri mengatakan butuh 600.000 talenta digital per tahun. Jadi kalau tadi ada pengurangan-pengurangan tenaga kerja karena robotik, otomatisasi, tapi di sisi lain kita butuh 600.000 talenta digital tambahan setiap tahun. Apa itu talenta digital? Next. Nah, digital transformation is about talent, bukan teknologi. Teknologinya biarlah urusan orang-orang teknik. Tapi talent ini penting. Dan talent digital ini bukan yang ngerti komputer doang, Pak. Tapi bagaimana meramu, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan jaringan 5G menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Jadi nggak harus orang engineering. Semakin diverse background-nya orang itu semakin baik. Karena pertambangan butuh digital.
pertanian butuh digital, semua transportation butuh digital. Jadi orang-orang yang bidangnya memang pertanian harus tahu digital. Kemudian understanding tentang platform dan aplikasi ini lebih penting, dan skill yang kita sebut sekarang namanya agile talent. Apa itu agile talent? Banyaklah, nanti kita bisa bahas lain waktu. Tapi yang garis besarnya adalah kita butuh talent-talent digital yang betul-betul mampu memanfaatkan semua surrounding cyberspace ini. Next. Jadi sekarang kalau masuk ke dalam satu perusahaan, maaf itu title-nya tiba-tiba hilang, saya nggak tahu. Pertanyaannya bukan background pelajarannya apa, bukan itu. Sekarang yang ditanya adalah how digital are you? Seberapa digital Anda? Apa saja yang Anda kenal dengan cyber security, big data, software engineering, cloud, robotik, dan lain-lain. Anda boleh orang tambang, tapi ngerti ini semua, Anda menjadi tambang digital. Anda boleh orang pertanian, menjadi petani digital. Inilah yang diharapkan talent-talent baru ini. Next. Nah, saking bingungnya, Alibaba, Jack Ma itu ngomongnya, susah nyari orang digital talent sekarang, pokoknya yang penting, saya ingin mengembangkan SDM di kantor saya agar mereka lebih excellent dari saya sendiri. Kalau saya harus hire orang baru, saya akan cari orang yang betul-betul lebih kompeten dari saya sendiri. Dan kalau saya harus hire dan develop, saya harus menciptakan mereka jadi leader yang lebih leadership-nya dari saya sendiri. Dengan begitu mereka harapannya ngerti sendiri lah, biar belajar kayak apa. Itu kira-kira gayanya Jack Ma daripada susah nyari digital katanya. Next. Nah, ini summary-nya, juga hilang tulisan summary-nya, saya nggak tahu kenapa. Jadi infrastruktur telekomunikasi dan seluruh ekosistemnya, itu adalah platform utama. Landasan pacu, serta mesin pendorong yang akan membawa bangsa dan negara Indonesia melesat, meraih kemajuan melalui transformasi digital. Ini fokus yang harus kita bangun sekarang ini, yuk kita bangun ekosistem dan infrastruktur ini. Masih banyak jaringan telekomunikasi yang perlu digelar untuk sampai kepada 100% penduduk Indonesia. Ini PR kita bersama. Yuk, kita kroyok ini, kita simplifikasi proses dan lain-lain. Kehadiran 5G memang sudah mendesak. Namun kesiapan infrastrukturnya masih jauh dari cukup. Gimana mau 5G? Ini juga PR buat kita. Dan yang terakhir tadi saya sebutkan, kebutuhan akan talent digital. Ini bukan main, di semua strata. Percuma kita kalau nggak punya leader yang tahu digital, ngomongin anak buahnya digital nggak nyambung. Ini harus di semua strata kita siap untuk menyiapkan talent digital. Dan ini tentu saja tiba-tiba karena adanya COVID yang kemudian datang mendesak kita untuk cepat semua ini. Ini yang bisa saya share, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat.